Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal persiapan tes PPPK atau P3K atau ASN ya, tentunya yang sesuai dengan kisi-kisi seri guru belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu, like, share, and comment. Bunyikan lonceng apabila Anda akan mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Dengan subscribe, share, like, and comment, berarti Anda telah mendukung channel pendidikan di Indonesia pada era digital ini. Semoga video ini bisa membantu Anda mendapatkan manfaatnya, saya mendapatkan pahala. Terima kasih. Soal nomor 11, soal nomor 1-10, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada A. Hasil, B. Pembelajaran, C. Nilai, D. Proses. Kita lihat kata kuncinya adalah konstruktivisme. Berarti jawabannya adalah teori konstruktivisme lebih menekankan kepada proses daripada hasil. Pada teori konstruktivisme ini memahami belajar sebagai proses. Berarti jawabannya adalah D, yaitu proses. Soal nomor 12, perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Berbagai penguatan, C. Cara belajarnya, dan D. Lingkungannya. Jawab di sini, pada pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi, menginterpretasinya berdasarkan pengalaman. Jadi jawaban yang tepat adalah A, pengalaman. Nomor 13, dari pernyataan di bawah ini manakah yang menunjukkan kelebihan pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran dilihat dari peran guru? Yang A, Bu Siska hanya menunjukkan cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet. Yang B, Pak Hadi harus memberikan ceramah di depan kelas sepanjang proses pembelajaran. Yang C, pada saat mengajar, Pak Budi harus menjelaskan materi secara terus-menerus. Dan yang D, Bu Amalia menganggap bahwa kemampuan siswanya adalah sama. Baik, silakan kita lihat penjelasannya. Teori konstruktivistik pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam pembelajaran. Siswa aktif dan membangun sendiri pengetahuannya. Jadi yang tepat jawaban ini adalah A, yaitu Bu Siska hanya menunjukkan saja cara bagaimana siswa dapat memperoleh data melalui internet ya. Sesuai dengan teorinya, guru hanya sebagai fasilitator dan motivator dan mediator. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14, sebuah teori belajar secara filosofis tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman merupakan teori belajar A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, dan D. Afektivisme. Nah, lihat. Belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dari stimulus respon. Seorang sudah dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan karena adanya stimulus yang diberikan oleh peserta didik. Ini ada kata kuncinya yaitu stimulus dan respon, maka kita mengarah ke behaviorisme, yaitu jawabannya adalah A. Nomor 15, sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir.
menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Ini merupakan teori belajar apa? Yang pertama adalah behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan afektivisme. Baik, kita lihat di sini. Nah, teori kognitivisme yang tepat ya, karena teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu kognitivisme. Nomor 16. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini tergolong aliran A. Behavioristik, B. Humanistik, C. Cybernetic, dan D. Konstruktivistik. Dari sini kita bisa melihat kata kuncinya adalah kegiatan pembelajaran memerlukan alat bantu, yaitu teknologi informasi. Berarti Anda sudah bisa menjawab soal ini? Oke. Nah, teori belajar cybernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, IT-nya ya maksudnya. Jadi jawabannya adalah C, cybernetic. Soal nomor 17. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavioristik, B. Humanistik atau humanisme, C. Cybernetic, dan D. Konstruktivisme. Kita lihat kata kuncinya adalah di sini stimulus dan respon. Maka sesuai dengan yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya, apabila ada kata kunci stimulus dan respon, maka jawabannya adalah behavioristik. Coba kita perhatikan. Adanya stimulus dan respon adalah teori belajar behavioristik. Jadi jawabannya adalah A, behavioristik. Soal nomor 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencoba dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Ini membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar yang A. Cybernetic, yang B. Humanistik, yang C. Behaviorisme, yang D. Konstruktivisme. Kita lihat di sini ada kata kuncinya yaitu menemukan keteraturan atau pola, mencoba-coba atau trial and error, mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis. Nah, ini adalah salah satu bagian dari teori belajar apa nih? Nah, teori belajarnya ada kata kuncinya trial and error itu merupakan teori belajar dari konstruktivisme ya. Jadi kata kuncinya trial and error, mencoba-coba. Ada satu lagi kata kuncinya yaitu menemukan keteraturan pola. Nah, ini adalah konstruktivisme, bagian dari konstruktivisme. Jadi jawabannya adalah D, konstruktivisme. Nomor 19, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, yang pertama adalah humanistik, yang B. konstruktivisme, yang C. kognitivisme, dan D. behaviorisme.
Nah ya, kata kuncinya adalah guru sebagai fasilitator dan motivator. Coba kita lihat. Nah, fungsi guru sebagai fasilitator dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa atau pengalaman. Nah, ini termasuk dalam teori belajar humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Jadi jawabannya adalah A, humanistik. Soal nomor 20, pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Nah, pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar apa nih? Coba kita lihat, kata kuncinya adalah pembelajaran melalui suatu alat bantu, yaitu teknologi informasi. Maka kita sudah bisa menemukan jawabannya. Yang pertama adalah cybernetik, konstruktivisme, behavioristik, dan humanistik. Yang pasti jawabannya A ya, cybernetik. Coba kita lihat lagi keterangannya. Belajar menggunakan teknologi adalah teori belajar cybernetik. Jadi jawabannya adalah A ya, cybernetik. Soal nomor 21. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar apa? Nah, di sini sudah ada kata kuncinya sebenarnya ya. Struktur kognitif. Yang pertama, yang kedua itu pengetahuan bahwa pengetahuan atau pengalaman baru dapat terkait dengan pengetahuan yang sudah ada. Berarti di sini yaitu kita lihat yang pertama behaviorisme, yang B konstruktivisme, yang C kognitivisme, yang D cybernetik. Nah, kita lihat kata kuncinya ya. Yang sudah ada yaitu teori belajar kognitivisme. Jadi jawabannya adalah C, kognitivisme. Soal nomor 22. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah yang A. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, yang B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, yang C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, yang D. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keinginan tahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Yang E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan dalam menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapnya tersebut. Nah, kita lihat di sini ada kata kunci dari behavioristik yaitu stimulus dan respon. Ya, kita lihat dari pilihan ganda ini mana yang cocok, yaitu adalah yang B ya, karena memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Kita lihat di sini. Teori behavioristik artinya guru memberikan stimulus kepada siswa, jadi yang cocok adalah memberikan stimulus berupa penataan lingkungan belajar. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian, B. Mampu mengalami sebuah kejadian, C. Mampu memahami permasalahan, D. Mampu membuat peraturan, dan E. Mampu memecahkan masalah. Kita lihat pengertian dari konseptualisasinya. Konseptualisasi adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu membuat peraturan-peraturan umum. Nah, ini adalah kata kunci ya. Peserta didik mampu membuat peraturan umum. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi peserta didik mampu membuat peraturan ya pada tahap konseptualisasi. Jawabannya D. Soal nomor 24. Menurut teori perkembangan Piaget, usia anak 7-12 tahun dikatakan periode operasional konkret. Hal tersebut dikarenakan anak A. terjadi perubahan tingkah laku yang bisa diamati, B. berpikir dengan kategori tingkat tinggi, C. bisa membedakan baik dan buruk,
D. Berpikir logikanya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Kita lihat teori Piaget itu seperti apa. Ciri-ciri pokok perkembangan pada tahap Piaget ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas ya, umur 7-12 tahun. Anak sudah menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Nah, di sini kita sudah lihat sesuai dengan jawaban yang D ya, berpikir logikanya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Berarti jawabannya adalah D, yaitu berpikir logikanya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Soal nomor 25. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu pada sensori motor, terjadi pada usia A 0-2 tahun, B 2-7 tahun, C 7-12 tahun, dan D 12-18 tahun. Kita lihat. Nah, untuk tahap sensori motor itu terjadi pada 0-2 tahun. Kalau 2-7 tahun itu namanya praoperasional. Kalau 7-12 tahun adalah operasional konkret. Kalau 12-18 tahun adalah operasional konkret juga. Jadi 7-12 tahun sampai 12 dengan 7-12 tahun dan 12-18 tahun itu adalah operasional konkret. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 0-2 tahun, yaitu sensori motornya. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan soal tes P3K atau ASN yang sesuai dengan kisi-kisi seri Guru Belajar Kemdikbud. Jangan lupa subscribe-nya, share, like, and comment, dan jangan lupa bunyikan lonceng ya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.